Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kasus dari video pilihan yang berjudul Bosku. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 kelas A3 BPPK Manado yang beranggotakan Muhammad Daniel Irfansyah, Naufal Saka Ginang Prasidina, Raihana Fahira Pradana, dan Willy Johannes Sinaga Naibaho. Ringkasan cerita dari film Bosku. Film pendek anti korupsi ini menceritakan tentang kepala kantor atau Bu Puan yang kelihatan tegas dan tidak pernah berhenti mengomelin para pegawainya. Namun, pada hakikatnya, tujuan utama dari Bu Puan tersebut ialah menjadikan para pegawainya untuk dapat bekerja lebih disiplin dan lebih baik lagi. Contoh, Bu Puan yang memarahi Fortina yang memiliki tugas sebagai jurusita. Fortina dalam melakukan pekerjaannya sangat sering melamun sehingga pekerjaannya banyak yang tidak selesai. Selain Fortina, juga terdapat pegawai bernama Dodi yang bekerja sebagai akun representatif. Bu Puan memanggil Dodi karena sikap disiplin Dodi yang kurang taat mengikuti jam aturan istirahat. Selain itu, juga terdapat pegawai bernama Baihaki yang bertugas sebagai fungsional pemeriksa. Baihaki yang awalnya ingin meminta tanda tangan dari Bu Puan, namun malah mendapat omelan dari Bu Puan. Hal ini karena Bu Puan melihat kesalahan yang dilakukan oleh Baihaki berupa kesalahan dalam penulisan pada dokumen tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa Dodi kurang fokus dan kurang teliti dalam melakukan pekerjaannya. Selain Fortina, Dodi, dan Baihaki, terdapat satu lagi pegawai yang bertugas sebagai sekretaris dari Bu Puan, yaitu Esi. Esi bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Bu Puan selaku kepala kantor itu semua benar. Sifat Bu Puan yang sering mengawali pegawainya itu karena Bu Puan merupakan pegawai yang sangat perfeksionis. Esi dan Bu Puan pernah datang lebih awal untuk mengecek CCTV dan melihat siapa saja pegawai yang datang tepat waktu ke kantor. Namun, terlihat dari CCTV tersebut bahwa banyak pegawai yang datang lebih awal untuk absen, namun setelah itu mereka balik dan datang lagi ke kantor lebih dari jam masuk kantor. Kemudian, Bu Puan memberi nasihat kepada Esi bahwa semua itu berawal dari niatnya. Jika niatnya saja sudah nggak benar, pasti kinerjanya juga nggak benar. Dan pada nyatanya, bahwa semenjak Bu Puan masuk, dengan segala sifat perfeksionisnya, kinerja kantor menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ibu Puan juga menyampaikan pesan bahwasannya, jika kita ingin benar-benar untuk mengabdi, maka kita harus menerapkan kode etik DJP. Mulai dari bekerja profesional, mentaati peraturan, dan lainnya. Tanggung jawab kita sebagai seorang ASN ialah menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan bagi masyarakat. Selain itu, tujuan Bu Puan ialah membangun tim yang solid di antara para pegawai. Nah, dari cerita tersebut, terdapat penerapan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu nilai berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan adaptif, serta nilai kolaboratif. Nilai berorientasi pelayanan terlihat dari Ibu Puan yang selalu mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Sebab salah satu indikator perilaku yang menunjukkan berorientasi pelayanan ialah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ibu Puan juga mencontohkan penerapan untuk mendorong pegawai agar selalu produktif sehingga pada kondisi tersebut target kantor selalu tercapai. Nilai selanjutnya adalah nilai harmonis. Nilai harmonis terlihat dari Ibu Puan yang selalu mendorong rekan kerjanya untuk membentuk tim yang solid sehingga akan membangun lingkungan kerja yang harmonis. Nilai selanjutnya adalah nilai loyal. Maksud dan tujuan Bu Puan berkata, yang penting kalian paham maksud saya, ialah agar pegawai mau berkorban untuk negara dengan bekerja lebih baik dan disiplin. Nilai selanjutnya adalah nilai adaptif. Nilai adaptif terlihat dari Esi yang selalu berusaha untuk selalu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dengan bekerja sebagai sekretaris dari Ibu Puan yang harus bisa menyesuaikan diri dengan sifat Bu Puan yang perfeksionis. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Bu Puan bilang bahwa tujuan Ibu Puan sering menasihati pegawainya agar tercipta sebuah tim yang solid dan mampu untuk berkolaborasi secara bersama-sama. Nah, di samping diperlihatkan contoh penerapan nilai berakhlak, pada film pendek ini juga diperlihatkan contoh perilaku-perilaku yang melanggar nilai berakhlak. Nilai yang dilanggar adalah nilai akuntabel,
nilai kompeten, nilai loyal, dan nilai adaptif. Yang pertama adalah nilai akuntabel. Salah satu indikator perilaku nilai ASN berakuntabel ialah melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Pada poin jujur dan disiplin tersebut, terdapat perilaku pemeran video yang melanggar poin tersebut. Fortina melanggar poin disiplin dan berintegritas dari nilai akuntabel tersebut. Meskipun ia datang pagi, tetapi ia langsung pergi dari kantor sehingga tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab di dalam melakukan presensi dan hanya sebatas formalitas datang pagi untuk melakukan presensi. Nilai yang kedua adalah nilai kompeten. Nilai kompeten memiliki salah satu indikatornya yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Akan tetapi terdapat pemeran dari video tersebut yang melakukan pelanggaran dari nilai ini. Fortina ketika diberi nasihat oleh kepala kantor malah menunjukkan sikap yang kurang dengan melamun. Selain itu, Fortina diceritakan ketika diberi tugas juga tidak menyelesaikannya. Hal tersebut merupakan contoh dari pelanggaran nilai kompeten dengan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Nilai selanjutnya adalah nilai loyal. Salah satu poin dari nilai loyal ialah menjaga nama baik sesama ASN. Perilaku pada pemeran video tersebut menunjukkan pelanggaran pada video ini, yaitu ketika Bayi Haki terekam CCTV bahwasannya ia selalu dini untuk presensi pagi, tetapi dalam kenyataannya waktu absen yang tercatat tidak sesuai kedatangannya yang baru ke kantor jam 9 pagi. Sehingga hal tersebut tidak menunjukkan perilaku loyalitas dalam hal menjaga nama baik ASN, di mana waktu yang tercatat di waktu presensi berbeda dengan kedatangan asli Bayi Haki yang baru datang jam 9 pagi. Dan nilai terakhir yang dilanggar adalah nilai adaptif. Nilai adaptif memiliki salah satu indikatornya yaitu cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi terdapat pemeran dari video tersebut yang melakukan pelanggaran dari nilai ini. Bayi Haki meskipun sudah lama bekerja dengan Bu Puan, tetapi masih melakukan kesalahan dalam penulisan keterangan nama pejabat di dokumen yang ada sehingga hal ini berlawanan dengan nilai adaptif. Nah, dari adanya pelanggaran atau tidak dilakukannya nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut memiliki dampak-dampak negatif baik secara individu maupun ke instansinya. Dampak negatif tersebut antara lain adalah berkurangnya kinerja dari pegawai itu sendiri dan juga kinerja kantor nantinya. Sebab ketika kinerja pegawai menurun, maka capaian kantor juga akan menurun. Kurangnya kinerja para pegawai menyebabkan pekerjaan menjadi tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian, ketidaktelitian di dalam mengerjakan tugas juga menjadikan pekerjaan tidak efektif, karena pengerjaan tugas tersebut harus dikerjakan ulang kembali guna dilakukannya revisi. Selain itu, ketidakdisiplinan waktu pegawai, yaitu ketika melakukan presensi masuk dan juga ketika menggunakan jam istirahat, dapat menyebabkan kebiasaan yang buruk, yang mana lama-lama akan menjadi watak atau sifat dari pegawai yang bersangkutan. Di samping itu, ketidakdisiplinan waktu tersebut akan berpotensi mencemarkan nama baik instansi, sebab ketika orang lain melihat pegawai yang terlambat masuk kerja dan juga masih berada di luar kantor ketika jam istirahat telah usai, menyebabkan orang lain berpandangan buruk terhadap instansi di mana pegawai tersebut bekerja. Selanjutnya, gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Agar dampak negatif tersebut dapat teratasi dan juga kinerja pegawai dapat terjaga dan terus meningkat, sebaiknya dilakukan sebuah alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi adanya pelanggaran pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut. Pelanggaran pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut dapat diatasi melalui upaya pencegahan seperti yang dilakukan Bu Puan dalam film pendek tersebut, yaitu Bu Puan selalu memberi peringatan kepada para pegawai yang melakukan pelanggaran nilai dasar. Mungkin cukup sekian dari kami, terima kasih.